Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Sudah semangat untuk memuji Tuhan? Semangat pastinya dong Kak. Asik. Kalau gitu kita mau angkat satu pujian berjudul Hatiku percaya. Ya, kita mau angkat satu pujian dengan sungguh-sungguh. Semuanya tangannya dilipat ya. Kita kasih sikap yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat suara kita dengan menyanyikan lagu Saat Ku Tak Melihat Jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita ulang sekali lagi lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang berikan Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, agar kiranya kami boleh sukacita dan semangat dalam memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa tolong pimpin kebaktian, Roh-Mu tolong sampai penghabisan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Laskar Kristus puji Tuhan. Haleluya. Kurang semangat. Laskar Kristus puji Tuhan. Haleluya. Asik. Kita mau puji nama Tuhan dengan sukacita. Kali ini kita mau nyanyi lagu apa Bang Ian? Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Asik. Wah, musiknya enak banget nih. Kita nyanyinya dengan penuh semangat ya. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita. Sukacitaku kini penuh. Padanya. Padanya ku berserah, pada
kita beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu Di dunia ini, di dunia ini. Tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu bagi yang sedih, hiburan diberi, pertolongan pun diberi. adik-adik masih semangat? Masih Kak, Kita mau joget yang meriah untuk Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Dia lahir untuk kami. Bang Ian ada gerakannya. Kita lihat Bang Ian ya. Bareng-bareng ya Kak. Iya, 1, 2, 3 musik. Iya, semua joget. Dia lahir untuk kami. Dia mati. Mana yang di rumah? Dia bangkit bagi kami semua. Lagi Bang Ian. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Kurang Bang Ian. Sang penebus juru selamat dunia. Lagi Bang Ian, kita lihat lagi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sobat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Lagi. Dia lahir untuk kami. Kurang Dia turun. Yesus, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus. Dia Yesus. Pinggangnya kurang nih adik-adik. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Teriakan keras. Dia Yesus. Sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus Juru selamat dunia. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita membenarkan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu kita yang pertama, bahwa nanti kita akan ada apa ya adik-adik? Wah, siapa yang sudah semangat untuk merayakan Natal? Tunjuk tangan. Pasti semuanya sudah semangat banget ya. Betul, Kalau Kak. gitu, kakak-kakak sekolah minggunya mau kasih tahu kalau Natal kita akan diadakan tanggal 18 Desember ini. Nah, jam berapa ya kira-kira Bang ya? Jam 9. Jam 9 9 pagi. pagi. Jadi adik-adik persiapkan ya waktunya, bajunya, semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan. Nah, kita bisa tonton Natalnya di mana ya Bang ya? Di YouTube HKBP Cipayung Cilangka. Secara live streaming tentunya. Betul, live streaming. Sampai bertemu di bertemu Natal di nanti Natal, ya. adik-adik. Oke. Nah, kita juga punya warta kedua nih Bang ya. Apa tuh Kak warta keduanya? Kita mau kenalan sama seseorang. Siapa ya adik-adik? Nah, kemarin tanggal 30 Oktober 2021, kakak sekolah minggu kita ada yang sudah mengadakan pemberkatan nikah Bang. Wah, siapa ya Kak namanya? Adik-adik ada yang tahu? Namanya Kak Ladi Boru Manulang. Masih ingat sama Kak Ladi? Pasti masih ya. pasti. Kalau gitu kita panggil yuk orangnya yuk. Yuk. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Ladi. Wah, orangnya belum mau datang. Adik-adik harus lebih semangat ya. Sekali lagi, 1, 2,
Kaladi. Halo Kaladi. Halo Kaladi. Siapa ini Kak? Halo adik-adik di rumah, ketemu lagi nih dengan Kaladi. Kaladi bawa satu teman Kaladi. Kaladi mau kenalin dulu ya. Jadi pada tanggal 30 Oktober 2021 kemarin, Kaladi sudah mengikat janji di hadapan Tuhan. Kaladi sudah menikah dan ini adalah suami Kaladi. Adik-adik di rumah mau kenalan dengan suami Kaladi? Yuk, izinkan Kaladi dan Bang Apul untuk membuka masker ya, agar adik-adik di rumah bisa kenal. Oh, ini suaminya Kaladi. Yuk Bang, yuk kenalin namanya. Halo adik-adik, nama aku Benhat Mangapul Togaraja Siringo-ringo. Adik-adik bisa manggil Abang Apul aja gitu, nggak apa-apa. Sektor berapa Bang? Oh, Abang sektor 2, AKBP Cipayung Cilangkap. Yuk adik-adik kita sama-sama panggil Bang Apul ya. 1, 2, 3. Halo Bang Apul. Halo Bang Apul. Bang Apul sama Kaladi di sini mau nyanyi ya, denger-denger ya. Kalau gitu kita semua bangkit berdiri yuk, kita nyanyi sama Kaladi dan Bang Apul, oke? I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, Deep down in my heart. talk about it, Deep down in my heart. sekali lagi kita Satu. ulang dari awal. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, Deep down in my heart. think about it, Down in my heart. talk about it, Down in my Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau gitu adik-adiknya boleh duduk kembali. Kita mau pamit ya, bareng Kak Kaladi dan Bang Apul. Kita sama-sama bilang dadah Kaladi, dadah Bang Apul. 1, 2, 3. Dadah Kaladi, dadah Bang Apul. Dadah. Adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu lagi berjudul Dengan Firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Sekali lagi dengan firman-Mu. Dengan Firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk duduk diam dan dengar-dengaran. Semoga apa yang Kekasih disampaikan kepada kami boleh kami terima dengan baik. Dan juga Engkau yang berikan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti dan memahami isi firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, apa kabarnya hari ini? Kok lemes banget sih? Kakak sini mau tes semangat adik-adik. Kalau kakak sini bilang apa kabarnya hari ini, adik-adik harus jawab dengan penuh sukacita. Jawabnya begini: luar biasa, sukacita, yes, yes, yes. Gitu ya. Harus bisa, oke? Yuk kakak coba ya. Adik-adik di rumah apa kabarnya hari ini? Wah, adik-adik di rumah pinter banget, udah penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah gak sabar kan mau dengar firman Tuhan hari ini? Yuk kita buka Alkitabnya dari kitab Matius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai 25. Kita baca ganti-gantian ya. Adik-adik dari rumah, kakak sini dari sini. Jadi kita bacanya bareng-bareng, oke? Nah, kita baca bareng-bareng perikopnya ya. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 25 kita baca sama-sama. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik, kita udah baca firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak Cindy mau kasih lihat adik-adik satu buah video yang akan menjelaskan tentang firman Tuhan hari ini. Yuk kita tonton baik-baik videonya ya. Kisah kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Maria. Ia adalah ibu Yesus dan tunangan dari seorang tukang kayu bernama Yusuf. Pada waktu itu, ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai sepasang suami istri. Maria pada waktu itu sudah mengandung, tetapi pada waktu itu mereka belum menjadi suami istri. Yusuf sangat ketakutan. Yusuf bimbang. Karena Yusuf ini adalah orang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan nama Maria. Sehingga Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam. Yusuf ingin meninggalkan Maria. Tetapi pada waktu Yusuf mempertimbangkan maksudnya itu, datanglah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Katanya kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi
supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi, jauh sebelum Yesus lahir. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik, di ayat 23 tadi, kakak Cindy dan adik-adik pasti baca ada satu kata yang luar biasa yang kita baca, yaitu apa? Immanuel. Adik-adik tahu nggak ya arti Immanuel apa? Pinter, banyak yang tahu, ada juga yang belum tahu. Untuk yang belum tahu, kakak Cindy kasih tahu ya. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Nah, adik-adik, tema minggu kita hari ini sama loh dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Cindy mau tanya dulu nih sama adik-adik. Biasanya adik-adik menjelang Natal di minggu Advent seperti ini, adik-adik apa sih yang membuat adik-adik tuh merasa bersukacita? Kak Cindy tahu, pasti adik-adik di rumah bersukacita karena menjelang Natal adik-adik udah beli sepatu baru ya sama mama, atau udah beli tas baru ya bareng sama papa, atau ada juga yang dibeliin sama kakak atau abangnya bando Natal atau topi Santa Claus. Wah, pasti itu ya salah satu yang membuat adik-adik bersukacita kan menyambut Natal. Tapi adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita kalau bersukacita menyambut Natal, sukacitanya bukan lebih kepada barang-barang yang kita persiapkan, tapi kepada hati kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Kita harus lebih bersukacita karena kita mau menerima Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia ini membawa damai dan sukacita. Nah, adik-adik, jadi dari firman Tuhan hari ini mau ngajarin kita juga seperti hati Yusuf dan Maria yang dengan ketulusan hatinya mereka menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita. Kita harus dengan hati yang tulus untuk bersukacita menerima kedamaian yang akan Tuhan berikan kepada kita lewat hari kelahirannya. Nah, adik-adik, ketika kita punya hati yang tulus seperti Yusuf dan Maria, kita akan selalu bersukacita untuk melakukan apapun yang kita sedang kerjakan. Kita pasti nggak akan tuh pasang muka murung untuk melakukan sesuatu ketika kita punya hati yang tulus dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, nggak cuma sampai di situ. Kelahiran Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk mempersiapkan hati kita yang tulus dan penuh sukacita, tapi juga orang-orang di sekitar kita harus merasakan sukacita yang kita rasakan. Nah, adik-adik, kakak Cindy mau tanya deh sama adik-adik. Adik-adik udah jadi pembawa sukacita belum ya di kehidupan adik-adik? Seperti di rumah, di sekolah, di tempat les, atau di tempat bermain. Adik-adik udah jadi sukacita belum ya untuk teman-teman, untuk orang tua, untuk kakak dan abang? Coba kita pikir-pikir. Kalau belum, yuk kita belajar yuk. Mulai hari ini Tuhan mau ajarin kita untuk jadi sukacita bagi orang-orang sekitar kita. Contoh sederhananya kita mulai dari rumah. Ketika kita ada di dalam rumah, kita mau belajar jadi seorang anak yang membawa sukacita. Anak yang membawa sukacita itu bukanlah anak yang suka bikin mama marah-marah. Bukanlah anak yang suka bikin papa darah tinggi. Ketika kita jadi anak yang membawa sukacita, misalnya nih di rumah mama suruh kita A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Wah, banyak banget deh yang disuruh, Kak. Kita harus melakukannya dengan sukacita. Jangan mutung-mutung mukanya, jangan marah-marah.
bentar aja deh, capek banget aku tuh gitu. Nggak boleh. Jika kita jadi anak pembawa sukacita, mama bilang, Aldrich, ambilin dulu mama minum. Oke, langsung jalan ke dapur gitu. Terus disuruh mama apa lagi? JJ, ambilin dulu mama itu kipas mama kegerahan. Oke, langsung jalan. Nggak pakai duduk dulu, mikir dulu, terus nanti aja boleh nggak, Ma? Nanti aja ya, Maya, nanti aja. Apa itu anak pembawa sukacita? Tidak. Nah, adik-adik, itu contoh sederhana di rumah. Ada juga nih ketika abang suruh kita misalnya, Dek, ambilin abang minum dong. Abang lagi makan batuk-batuk. Terus adiknya, ih, males banget sih abang suruh-suruh aku terus. Tapi pas abangnya bilang, nanti abang kasih 2.000 deh, 2.000. Kita langsung lari. Apa itu anak pembawa sukacita? Tidak. Anak pembawa sukacita itu ketika dia disuruh, dia langsung bergerak. Dia langsung melakukan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Nggak nunggu dikasih 2.000 dulu baru diambil minum. Ya kan? Adik-adik, kelas ini punya lagi nih contoh sederhana untuk kita bisa jadi sukacita di dalam rumah. Sesederhana apa sih, Kak? Sesederhana kita saling mengasihi dan menghargai di dalam rumah sesama anggota keluarga. Contoh nih, siapa yang di sini punya abang atau kakak? Pasti pada punya kan? Nah, misalnya nih ngomong sama abangnya gini, Alek, misalnya nama abangnya Alek ya. Alek, dipanggil mama gitu. Ih, sopan gak ya seperti itu? Tidak. Ketika kita jadi anak pembawa sukacita, kita mau saling menghargai dengan menjaga tutur kata dan bahasa. Ketika Alex adalah abang, maka panggilnya apa? Abang Alex. Tadi dipanggil mama loh, Bang. Gitu, bukannya Alex dipanggil mama. Sopan gak ya? Tidak. Pasti nanti abang juga jadi marah. Ih, gak sopan banget sih adek, panggilnya Alex abang gitu. Pasti kayak gitu kan? Nah, jadi mulai hari ini kita mau belajar jadi anak Tuhan yang membawa sukacita di dalam rumah dengan saling menghargai dan menghormati. Kita mau belajar jadi anak yang sopan supaya kita jadi sukacita di dalam rumah kita. Enak gak ya kalau hidup dalam sukacita? Pastinya enak dong. Gak ada tuh mama dengar suara anak nangis di rumah. Karena kita jadi anak yang membawa sukacita. Begitu juga di mana? Di tempat les, di tempat bermain, di sekolah kalau adik-adik pergi ke sekolah tatap muka. Jadi kemanapun kita melangkahkan kaki, kita akan jadi pembawa sukacita. Dan pembawa sukacita itu udah pasti melakukannya dengan hati yang tulus. Jadi jangan lupa dengan firman Tuhan kita hari ini, kalau kita percaya Tuhan ada beserta dengan kita mau belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Oke adik-adik, kakak Cindy punya aktivitas. Apa sih aktivitasnya? Karena ini minggu Advent menjelang Natal, kita mau buat hiasan untuk pohon Natal kita yang ada di rumah. Kita mau bikin lonceng Natal. Caranya seperti ini, adik-adik ikutin video berikut ini ya. Aktivitas hari ini, adik-adik membuat lonceng. Bahan-bahannya seperti berikut ini. Kita lipat seperti ini. Kemudian kita membentuk lonceng. Lalu kita gunting. Membuat garis lurus dan setengah lingkaran untuk nanti kita tempelkan di lonceng. Kita tulis kata Immanuel, Allah beserta kita. Lalu kita tempelkan. Adik-adik dapat menghiasinya sesuka hati adik-adik dan jadinya seperti ini. Jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan di grup kelas WA masing-masing. Adik-adik juga dapat menggantung aktivitasnya di pohon Natal di rumah adik-adik.
Nah, adik-adik gampang kan aktivitasnya? Jangan lupa ya dikerjain dan dikirim ke grup kelasnya masing-masing. Oke, kalau gitu kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh banyak belajar untuk jadi anak yang membawakan sukacita, karena kami tahu Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami menjadi sukacita bagi hidup kami. Dan begitu juga kehadiran kami di tengah-tengah orang-orang yang mengasihi kami pun harus menjadi sukacita. Biarlah Tuhan firman hari ini boleh kami terapkan, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga teman-teman kami yang belum dapat mendengarkan firman-Mu, entah mereka sakit atau mereka sibuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang jaga dan tetap melindungi mereka, sehingga minggu depan kami boleh bertemu bersama di dalam ibadah sekolah minggu digital. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Abang Abed. Hari ini kita mau ada ayat hafalan. Kira-kira ayat hafalan minggu ini dari mana ya? Jadi adik-adik, kita coba buka Alkitab kita. Ayat hafalan minggu ini terambil dari kitab Yesaya 9 ayat 6a. Yesaya 9 ayat 6a. Yuk adik-adik, kita baca bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau mencoba menghafal ayat ini dengan menggunakan gerakan ya. Akan Abang Abed contohin. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bisa? Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Oke adik-adik, itu tadi adalah ayat hafalan kita untuk minggu ini. Jangan lupa untuk dihafal di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik, kita mau menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Maka dari itu kita mau meresponi firman hari ini dengan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sekali lagi, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala
Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang bisa kami dengar, yang mengajak kami untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau menyambut Tuhan dengan sukacita, biarlah hari-hari kami ke depan kami bisa menyambut Tuhan dengan penuh sukacita juga. Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami, biarlah ibadah kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Sampai bertemu bertemu di di hari hari Natal. Natal. Dadah. Dadah.